Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan membahas kenapa kok kipas radiator ini nggak mau nyala teman-teman. Nah, jadi ini kipas radiator saya. Kemarin saya coba buat perjalanan yang lumayan jauh di 50 kiloan meter ya. Ini nggak mau hidup. Jadi mesin itu ketika jalan itu aman teman-teman, tapi waktu di siang hari terik matahari itu saya di lahan parkir itu jarum mulai naik teman-teman. Dan setelah saya cek-cek ternyata kipas radiatornya nggak mau nyala. Oke, kita langsung aja bahas ya. Jadi untuk mengetahui kenapa kok kipas radiator ini mati, itu sebenarnya ada beberapa urutan pengecekan teman-teman. Yang gampangannya gini aja. Urutan yang pertama, kalian cek dulu di fuseboxnya. Ini udah saya buka ya fuseboxnya. Dan di fusebox ini ada beberapa relay dan ada beberapa secret. Nah, relay untuk kipas itu ada di sebelah sini teman-teman. Nah, ini perlu teman-teman cek, perlu digoyang-goyang atau kalian buka aja dulu, terus kemudian kalian cek itu masih aman, ada gosong atau tidak. Kalau ini masih aman, ini saya buka tadi, udah tak buka bagian bawah dan bahkan saya buka bagian atas juga, ini masih aman. Dan switchnya saya cek juga di bagian bawah sini teman-teman ya, nih. Nah, ini kelihatan ya. Ntar dari sebelah sini, nah ini nih, jadi yang warna merah dalam tuh, nah itu switchnya. Nah, dan itu masih aman. Terus kemudian selanjutnya perlu cek juga teman-teman di bagian ini adalah sekring untuk kipas teman-teman, ada 40 ampere di sini. Nah, kayak gitu ya. Kalau dicek di sebelah sini relaynya aman, terus kemudian di sekringnya ini juga aman. Selanjutnya kita cek di bagian yang lain, di perkabelan. Nah, kebetulan kalau punya saya ini tadi kebetulan sudah saya cek ya, relay aman, sekring aman. Nah, permasalahannya itu ada di perkabelan karena kemarin saya sempat bongkar headlamp dan kabelnya itu saya rapi-rapikan paksa gitu ya, langsung saya kabel tis, langsung saya taliin gitu. Nah, ternyata itu ada yang keusik jalur kabel ke kipas radiator, itu ada yang keusik dan tidak berfungsi jadinya teman-teman. Nah gitu. Dan gini teman-teman ya, jadi kipas ini itu ada dua ya, ada di bagian belakang dan ada di bagian depan sebelah sini. Ini sebenarnya fungsinya ini ada dua, ada untuk mendinginkan radiator, ada juga yang berfungsi untuk mendinginkan kondensor AC. Nah, jadi trigger untuk kipas ini nyala itu ada dua. Yang pertama itu bisa karena dari thermoswitch sebelah sini. Jadi ketika mesin sudah mencapai suhu tertentu, dia akan menyalakan kipas pendinginnya ya teman-teman ya. Atau dari AC. Ketika kita ngidupin AC, maka kipas juga akan nyala. Dan triggernya kalau untuk AC itu ada di sebelah sini. Nah, ini teman-teman bisa lihat ya, di sini ada sensor LPS atau low pressure sensor. Ini di sebelah sini, ini adalah sensor AC-nya. Nah, dia nanti akan nyambungnya itu bukan di fusebox yang sebelah sini, tapi fusebox yang kecil di sebelah sini. Nah, ini ada sejenis relay dan sekringnya guys. Nah, kira-kira kayak gitu. Dan kita langsung aja, karena untuk kasus di mobil saya ini karena perkabelannya di sini yang bermasalah ya. Di sini ini kemarin saya rapikan paksa. Nah, kita langsung aja eksekusi, kita bongkar lagi, kita rapikan lagi kabelnya. Nanti yang agak kurang rapi nanti bakal kita perbarui guys. Oke, kita langsung aja eksekusi. Oke teman-teman, ini adalah kabel yang kemarin kita rapikan paksa teman-teman ya. Nah, ini udah saya agak buka lagi dan sebenarnya jalurnya itu dari sini nih guys nih. Nah, ini kabel ke mana nih? Ke kipas ya. Dan dia masuk ke sini. Dan kalau kita amati ini agak berantakan ya kabelnya ya nih. Banyak solasi dan lain sebagainya kayak gini. Dah, daripada kita menerka-nerka kira-kira yang bermasalah yang mana, langsung aja kita bongkar semuanya. Nanti kita cek-cek sambungannya semuanya dan juga solasi dan lain sebagainya. Ini nanti akan kita perbarui biar lebih rapi lagi guys. Oke, kita langsung eksekusi aja. Oke teman-teman, sudah kita rapikan lagi ya perkabelannya, dan ini soketnya juga sudah saya pasang lagi di sebelah sana teman-teman. Nah,
Untuk mengetahui apakah jalur semua ini normal, sebenarnya caranya gampang banget ya. Kita tinggal hidupin aja dulu mesinnya. Dan kemudian kita coba hidupin AC-nya. Nah, kalau nanti hidup, kedua kipasnya hidup, berarti jalur kelistrikannya sudah normal. Tinggal nanti kita cek sensor dan juga relaynya guys. Oke, kita hidupin dulu mesinnya. Oke, kayak gini, terus kemudian kita hidupin AC-nya. Nah, teman-teman bisa lihat ya, ini masih belum hidup kipasnya, jadi kipasnya masih mati. Dan kipas yang bagian depan ini juga mati guys, tuh. Jadi dia nggak berputar. Nah, jadi kita perlu cek ulang kira-kira di mana masalahnya. Oke teman-teman, jadi udah ketemu ini masalahnya. Ini saya tadi sampai bongkar-bongkar semacam-macam ya teman-teman ya. Ini saya bongkar-bongkar lagi, tadi udah tak rapikan, tak bongkar-bongkar lagi semuanya. Fushbox yang kecil saya bongkar, yang besar saya bongkar. Ternyata masalahnya di sebelah sini. Tadi udah saya cek relay ini aman, terus habis itu di fushbox ini juga aman. Masalahnya ternyata di soket bagian bawah sini guys. Nih. Nah, jadi yang sebelah sini teman-teman, nih bisa dilihat ya, soket yang ini intinya nih. Nah, jadi soket yang ini lepas guys. Nah, jadi soket ini lepas, jadi supply ke relay ini nggak optimal gitu teman-teman. Nah, jadi ini udah tak rapikan tadi di bagian bawah situ. Sudah tak rapikan, sudah tak rapetin, skunnya saya rapetin lagi dan saya pasang. Barusan kita coba sudah aman. Nah, cara ceknya biar cepat sebenarnya gini aja. Nih, tinggal kita hidupin aja. Kita hidupin mesinnya. Terus kalau kita nunggu panas kan lama tuh. Nah, ini kipas pasti belum hidup dulu teman-teman. Belum hidup ya. Nah, kita tinggal hidupin AC-nya aja. Ini kita hidupin aja AC-nya. Nah, teman-teman bisa lihat ya, kipas radiator langsung hidup. Kemudian di bagian sini, nah ini kipasnya juga ikut hidup. Nah, ini mati karena sensor dari low pressure-nya itu teman-teman. Nah, kita kalau naikin lagi suhunya, dia bakal hidup lagi. Kita tes ya. Nah, itu. Jadi dia bakal hidup lagi. Nah, jadi itu otomatis ya teman-teman ya. Jadi kalau magnet clutch yang ada di kompresor mati, otomatis kipas dan lain-lain ini juga mati. Jadi cuma blower doang yang hidup gitu guys. Nah, itu masih hidup ya, masih aman. Jadi kira-kira kayak gitu dan sekarang sudah aman guys. Oke teman-teman, ini semuanya sudah kita bereskan dan selanjutnya kita tinggal tes aja. Tadi udah kita tes dikit pakai AC tadi aman, tapi kita perlu tes pakai temperatur dengan thermoswitch-nya. Nah, kita langsung aja kita hidupin mobilnya dan kita tunggu sampai kipasnya nyala. Dan ini kamera akan saya bikin standby dan juga bakal saya zoom kayak gini biar kipasnya kelihatan ketika dia hidup dan tidak guys. Oke. Oke teman-teman, jadi itu udah hidup ya teman-teman ya. Terus bisa teman-teman lihat ya, ini kipasnya udah hidup otomatis ketika suhu sudah naik. Nah, jadi ini semuanya sudah normal kembali teman-teman. Nah, semoga video yang kali ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.